Oke, teman-teman semua, Hero ini pulang. ini sudah video yang kedua di YouTube channel ini. Dan hari ini saya kebetulan sama juga macam waktu itu. Ini kebetulan juga ada Bung Okto tadi datang diskusi di Marga. Jadi saya langsung tarik ke belakang biar kita teman-teman bisa lihatlah bagaimana kira-kira diskusi yang sering kita mainkan. Abang Okto ini adalah salah satu founder SFJ. Kalau teman-teman pernah dengar, ada juga di Instagramnya. SFJ itu Sekolah Filsafat Jalanan. Ini ada Abang Okto. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Abang ini kan Bung Mayo. kalau di kita lihat nama komunitasnya itu kan SFJ, Sekolah Filsafat Jalanan. Ya. Ada kata filsafatnya di situ. Tapi kan orang awam kayak saya dan mungkin teman-teman agak bingung dengan filsafat itu sendiri apa. Karena kalau secara etimologisnya kan ilmu untuk bijaksana ya. Ya. Tapi bijaksana yang kita pahami dari kamus bahasa Indonesia itu menurut saya nggak cukup untuk mendefinisikan filsafat itu sendiri. Kalau dari abang sendiri, filsafat itu kira-kira apa, Bang? Ya, kalau filsafat itu kan ilmu ibu dari segala ilmu pengetahuan. Jadi di zaman Yunani kuno itu Sokrates lah. Sokrates itu memperkenalkan kepada kita sebuah cara berpikir yang logis. Ya. Nah, dan berusaha untuk mencari sebuah penjelasan atas sebuah fenomena menggunakan akal budi. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan menggunakan akal budi. Oke. Jadi ketika kita berpikir, artinya kita sedang berfilosofis. Ya. Ya soalnya kan apa namanya? Bijak-bijak yang dimengerti oleh orang awam macam kita ini kan bijaksana itu bersikap santai, kalem, baik, tidak agresif. Tapi kalau kita belajar filsafat itu sendiri kadang-kadang kontradiksi dengan dengan bijaksana yang kita pahami gitu. Justru dalam banyak apa namanya? perdebatan, murid mengkritik guru. Kalau menurut abang sendiri apa yang menarik dari belajar filsafat? Iya, yang belajar filsafat itu banyak manfaat, terutama ya, terhadap bagaimana kita mengenali lingkungan yang kita sedang tinggali, bagaimana kita memahami pemikiran orang, baik lisan maupun dalam bentuk tulisan-tulisan dari para pemikir-pemikir. Jadi kita bisa mengenal orang lewat tulisan. Mengenal dunia lewat tulisan. Ya. Abang, biasanya ya saya temukan dengan teman-teman yang sering bicara soal filsafat itu biasanya mereka rajin baca buku ya. Kalau abang sendiri baca buku dari kapan tuh? Kalau saya sudah telat, sebenarnya harusnya mulai itu SMP itu orang itu harus sudah dibiasakan untuk membaca karya-karya fiksi ya. Untuk mengaktifkan imajinasi. Tetapi bukan komik tapi ya. Bukan. Soalnya ada yang suka komik. Ya itu sebagai sebuah hiburan, tetapi ya masuknya fiksi juga, tetapi konten filsafatnya kurang fiksi. Oke. Lalu bagaimana? Melalui peristiwa apa sampai mengenal filsafat? Awalnya. Titik mulanya sebenarnya 2000 ya setelah di Bogor. Saya kuliah di Bogor, baru mengenal filsafat dari sebuah terkhususnya satu orang yang menjadi patron yang menginspirasi saya untuk membaca filsafat. Ada Bung Yesus namanya. Yesus Anam. Oke, saya ini kebetulan tahu juga. Ya, Yesus Anam. Dari penjelasan, dari penyampaian dia ketika mengajak diskusi, ini orang kok beda gitu.
pemikirannya, terus tutur katanya Ya. unik. Nah, dari situlah menginspirasi saya. Tahun 2018. Berarti pas sudah kuliah, sudah masuk kuliah. Sudah kuliah. Iya, iya. Semester 1-2 masih polos-polos. Seperti mahasiswa kuliah. Itu semester berapa tuh kira-kira? Semester 45. 45. Ya, 45 itu. Agak telat sebenarnya. Telat banget sebenarnya. Iya. Tetapi kata orang belajar itu tidak telat ya. Oke. Kapanpun bisa. Terus sampai hari ini masih bertahan belajar filsafat, masih konsisten ya? Masih. Oke. Dengan durasi yang kurang. Mungkin sekarang membaca bukunya yang kurang, tapi lebih banyak diskusinya. Ya. Sama artikel-artikel juga pasti. Ya, itu pasti, itu wajib itu artikel. Oke. Terus kemudian abang kan juga mendirikan salah satu komunitas SFJ itu ya? Salah satu pendiri. Salah satu pendiri. Ya. Itu kenapa tuh bang? Apa alasannya apa? Sampai ini kan kalau kita dengar namanya itu ya. Ini kalau saya pribadi macam kita semacam saya pribadi bisa merasakan ada kadang-kadang organisasi yang asal bikin, komunitas yang asal. Tapi kalau saya dengar namanya itu kayaknya hasil dari refleksi gitu. Ada filsafat tapi ada jalanannya. Itu kenapa tuh bang kira-kira? Awal mulanya hobi, sebenarnya hobi. Karena saya tertarik belajar filsafat, terus ada teman juga sama-sama pendiri Bung Yesus itu. Sama-sama punya keresahan yang sama, khususnya daerah Bogor. Karena selama aktif di Bogor, melihat suasana intelektualitas itu sangat jarang. Terutama wadah-wadah yang bisa memungkinkan orang itu bisa berdiskusi, bertemu, itu sangat jarang, bahkan tidak ada. Iya. Nah, jadi dari situ kami mencoba membuat sebuah komunitas. Sebenarnya bukan komunitas ya. Perkumpulan aja sebenarnya. Iya. Terus kebetulan kasih namanya Sekolah Filsafat Jalan. Kenapa harus jalanan? Jalanan karena kita sedikit ingin memberi antitesis dari kelompok-kelompok yang sudah mapan, elit ya. akademisi ya. Yang selama ini mereka terkesan mengeksklusifkan diri di dalam ruangan yang ber-AC mungkin untuk belajar filsafat. Untuk kalangan tertentu saja. Nah, seharusnya filsafat itu harus dibumikan. Iya. Tapi kalau dari penjelasan abang ini, saya bisa merasakan ada warna Sokratesnya di sini. Bahwa Sokrates itu berdiskusi dengan orang-orang di jalanan. Itu yang saya tahu. Apakah memang referensi dari situ? Kebetulan aja Sokrates sama ya. Kebetulan. Iya. Tapi memang SFJ ini sebenarnya semua filsuf sih kita pelajari. Iya. Ada beberapa yang memang kita ya bisa adopsi cara-cara metode mereka. Ya salah satunya seperti yang Bung sebutkan tadi, Sokrates, di mana dia turun ke jalan, ke masyarakat, menjadi seorang yang gembel apa adanya untuk bertanya tentang apa itu keindahan, pemahaman orang tentang estetika, tentang cinta, tentang kematian, tentang hidup. Siapapun dia tanyai ketika dia temui di jalan. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Sokrates di zaman Yunani kuno itu sebenarnya sampai saat ini masih relevan kalau mau dipakai. Nah, sehingga kenapa SFJ muncul, karena seharusnya filsafat itu seperti caranya seperti Yunani kuno, tidak. Ya memang Plato membuat Akademi Plato itu ya. Ya sumber yang menjadi sebuah institusi resmi formal gitu. Ada
murid yang datang belajar pada guru yang sudah standby di itu. Jadi kita lebih bebas, nomaden, diskusinya dimanapun dengan siapapun. Jadi sebenarnya seharusnya seperti itu. Oke. Jadi memang saya juga kan sudah beberapa kali ya ikut kajian dengan abang-abang di SFJ, dan yang menarik di sana justru kita mempelajari semua filsuf. Jadi terkesan kita tidak, wah saya ini Karl Marx, saya ini Socrates, jadi semuanya itu dipelajari, jadi enak gitu loh. Kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi. Ini saya mau tanya lagi abang, bagaimana menurut abang kalau untuk orang-orang yang suka bilang saya ini Karl Marx, dia anti terhadap pikiran-pikiran yang lain, itu bagaimana abang menanggapi orang-orang yang seperti itu? Ya ini yang kadang kekeliruan berpikir sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa memilih, itu kan pilihan. Ada yang mau satu gagasan, satu filsuf, tetapi jangan sampai itu menjadi radikal di dalam. Boleh radikal, tapi jangan sampai jadi ideologi gitu ya. Jadi dogmatis. Jadi final. Ya, jadi berhenti di situ. Nggak belajar yang lain. Nah itu kurangnya di situ, karena setiap filsuf itu pasti saling mempengaruhi. Biasanya filsuf sebelumnya itu menjadi dasar, karena di dunia filsafat ada dua filsuf yang menjadi dasar, filsuf Plato dan Aristoteles itu yang menjadi dasar semua pemikiran sampai saat ini, antara idealisme dan Aristoteles yang lebih ke materialisme. Materialisme. Jadi filsuf-filsuf setelahnya itu berangkat start pointnya dari situ. Jadi saya kira kalau kita belajar hanya satu pemikiran saja kurang cukup. Nah, justru kalau kita mendalami, kita akan mengetahui bahwa filsuf tersebut pasti pemikirannya mengadopsi dari pemikiran sebelumnya. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin abang. Ini kan ada dua filsuf besar nih. Setelah filsafat alam itu kan ada Aristoteles dan Socrates. Itu Aristoteles, Plato, dan siapa satunya? Aristoteles, Plato, dan Socrates, benar. Dari ketiga filsuf itu, yang menurut abang oke siapa nih? Yang lebih ini dengan abang, lebih dekat gitu. Lebih dekat ya? Iya. Dua-duanya sebenarnya, tiga-tiganya melekat. Tapi yang lebih itu sebenarnya Socrates ya. Socrates ya. Ya, Socrates itu contoh filsuf yang saya rasa tidak semua filsuf yang segila itu. Iya. Hingga saat ini belum ada yang segila itu. Dan ya menurut seorang dari Amerika, itu pernah, Amerika atau Inggris pernah bilang Socrates itu agak mirip dengan Yesus. Itu ada di tulisan, dia menyebutkan kalau soal kerendahan hatinya. Jadi Socrates itu tidak berusaha menggurui orang, tetapi dia membantu orang untuk melahirkan. Salah satu metodenya adalah membidani. Iya. Nah, membidani ini kan membuat orang untuk bertanya, lalu menjawab, menyusun sendiri jawabannya. Jadi filsuf yang paling bijaksana sebenarnya dan rendah hati, si Socrates. Kalau Plato sama Aristoteles? Nah, Plato pemikirannya idealisme. Jadi dunia fisik ini hanya citra dari dunia ide itu. Yang ideal itu dan absolut sifatnya. Jadi kadang-kadang susah untuk
masuk ke dunia absolutisme idealis itu. Nah, kalau Aristoteles kan lebih materialis, bisa mudah dipahami. Iya, betul. Apa yang ada di sekitar itu yang mempengaruhi kesadaran kita. Jadi, saya rasa mungkin menarik kalau untuk dipelajari. Mungkin kalau menurut saya itu yang menarik dari filsafat itu juga salah satunya murid mengkritik guru. Itu menarik tuh. Karena ilmu pengetahuan akhirnya berkembang karena terus dikritik. Justru yang enggak berkembang itu kalau orang tua selalu benar. Ya kan? Ya. Kalau orang tua sudah benar, wah susah untuk berkembang. Justru itu yang menarik. Ini ketika awal-awal saya ini ya, saya mencoba baca-baca, menarik ini. Begitu, Abang. Iya. Memang untuk suasana intelektual itu harus hidup ketika ada dialektika. Siapapun, antara anak sama orang tua di rumah, antara teman mahasiswa mungkin, atau di komunitas, di organisasi, itu yang dibiasakan untuk mencari sebuah penjelasan, mencari sebuah kebenaran dari sebuah ide itu diperlukan diskursus. Tanpa diskursus biasanya ya berdoa aja, cukup berdoa aja. Karena itu sifatnya monolog ya. Iya. Oke Abang, jadi teman-teman sekian saja dulu diskusi kita pada hari ini. Ini cuma pengantar saja. Nanti kita bisa masuk lebih dalam lagi di sesi-sesi berikutnya Abang ya. Siap, pasti. Oke Abang, terima kasih. Channelnya apa ini? Ruang Dialektika. Oh, Ruang Dialektika, mantap. Maju terus Ruang Dialektika. Oke, terima kasih Abang. Sama-sama. Oke.